Selamat pagi anak-anak semua. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Semuanya masih semangat di kelas 3. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya, kita menyatukan hati untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali bertemu ya di kelas 3 bersama-sama dengan Miss Elsa kembali. Tapi sebelumnya Miss Elsa lihat ini sepertinya semuanya sudah hadir ya. Wah, luar biasa, anak kelas 3 dengan 39 siswa semuanya hadir hari ini. Tepuk tangan dulu buat yang luar biasa. Oke. Ya, before we start, ya sebelum kita mulai kita akan beri tepuk-tepuk semangat dulu ya supaya semuanya semangat. Oke, ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke. Semuanya semangat ya hari ini di kelas 3 bersama-sama kembali dengan Miss Elsa. Ya, tadi ya di dalam perjalanan ya ketika Miss Elsa mau berangkat dari rumah ke sekolah itu Miss Elsa bertemu dengan beberapa orang ya, dengan beberapa orang dengan berbagai kegiatan ya. Di antaranya ada yang berangkat bekerja, ada yang pergi ke sekolah, ada yang berkebun, kemudian ada yang memberi makan ikan, juga memberi makan burung, bermain dengan burung, bernyanyi, juga ada yang menyiram tanaman. Iya. Nah, semua kegiatan ini ya kita bisa lihat bahwa setiap ya kita manusia itu adalah manusia yang peduli ya. Kita harus peduli dan penuh kasih sayang, juga dapat bekerja sama ya satu dengan yang lain. Ingat dengan lagu Persatuan dan Kesatuan kita? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih ya anak-anak. Semoga dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang kita nyanyikan setiap hari ya, tetap semangat dalam bekerja sama. Ya, hari ini di pembelajaran pertama ini ya, Miss Elsa akan memberikan tema 1 ya, subtema 1 dengan pelajaran materinya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu apa saja ya? Dulu di kelas 2 kita sudah belajar ya. Ada manusia, kemudian ya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, hari ini kita akan belajar ya ciri-ciri makhluk hidup itu dan apa saja yang mereka bisa lakukan ya. Di pembelajaran pertama ini ya, Miss Elsa akan memberikan 3 materi. Yang pertama SBDP ya. SBDP-nya itu adalah kita akan belajar bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Kemudian bahasa Indonesianya kita akan belajar kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, serta pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan kemudian, nah ini yang seru nih, matematikanya kita akan lihat bagaimana sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Iya, nah di dalam pembelajaran ini nantinya diharapkan anak-anak semua ya dapat mengidentifikasi juga memperagakan pola irama ya dengan benar yang sederhana. Kemudian juga anak-anak nanti dapat menyebutkan dan menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian juga anak-anak dapat membilang ya, membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 secara panjang. Wah, seru kan? Yuk kita lihat yang pertama. Ya, makhluk hidup di sekitar kita itu tadi
Ya, kita sudah sebutkan bahwa makhluk hidup itu ada manusia, hewan, juga serta tumbuh-tumbuhan ya. Makhluk hidup ini merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri ya. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu ya. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu apa saja? Boleh disebutkan bersama-sama? Bergerak ya, bernafas, kemudian berkembang biak, tumbuh, good, lalu makan dan peka terhadap rangsang. Ya. Nah, sekarang dalam pembelajaran ini kita akan lihat bagaimana makhluk hidup itu di sekitar kita. Ya, cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Ya, sudah tahu ya, lagu itu sering dinyanyikan ya ketika dulu di kelas 2, 1 dan mungkin sejak TK ya. Ya, seru sekali ya lagu Cicak ini ya. Nah, jika tadi anak-anak perhatikan ketika kita bernyanyi bersama ya, di dalam lagu Cicak-Cicak di dinding itu ada nada yang kita nyanyikan dalam bunyi panjang dan pendek. Ya, jadi ada beberapa nada ya kita temui bahwa ada lagu yang dinyanyikan dalam bunyi panjang dan pendek ya. Coba kita perhatikan nanti bersama-sama. Ketika kalian bernyanyi nanti ya, nada-nada mana saja yang termasuk bunyi panjang nanti, bunyi panjang dan pendek. Nanti untuk bunyi pendek ya, nanti kita bisa lihat di dalam buku paket kita bahwa dalam bunyi pendek itu nanti dinyanyikan dengan bunyi yang pendek ya. Nanti akan ada simbolnya dan tandanya dengan persegi 4 ya. Dan kemudian yang panjang itu jika dinyanyikan panjang dengan simbol dan tanda persegi panjang ya. Nanti kalian boleh lihat ya lagu Cicak-Cicak di dinding yang akan kita amati ya bunyi panjang dan pendeknya. Nah, sekarang coba kita nyanyikan bunyi cicak di dinding ini dengan nada ta ya, nada ta ya. Oke, yuk nyanyi bersama-sama. Ta 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 ta. Ya, seru ya. Nah, nanti dengan menyanyikan itu boleh dinyanyikan dengan ta ya. Boleh juga diganti dengan la. Oke, atau dengan bunyi yang lainnya. Ya, nanti akan ada di buku paketnya ya. Kalian berlatih menuliskan ya. Coba temukan polanya ya yang menggunakan simbol bunyi panjang tadi dengan simbol persegi panjang dan bunyi pendek dengan persegi 4 ya. Coba nanti kalian lakukan ya, kalian kerjakan bunyi yang ada di baris ke-1, 2, 3 dan 4 dengan pola yang benar. Bisa ya? Ya, oke. Selanjutnya kita sudah belajar ya bahwa makhluk hidup itu ya, khususnya cicak ya, itu adalah merupakan salah satu hewan ya kita dapat temukan di rumah. Nah, coba nih Miss Elsa ingin tahu ya teman-teman, hewan-hewan apa saja yang kalian ketahui atau yang sudah pernah kalian temukan di lingkungan sekitar kita. Nah ya, dari kesemua hewan-hewan itu tadi ya, ada juga makhluk hidup ya yang dapat kita amati ciri-cirinya ya. Coba kalian lihat di dalam buku kalian itu ada hewan tadi cicak dan juga ikan ya. Coba ya sekarang kalian tuliskan di dalam buku kalian ciri-ciri makhluk hidup ya yang ada pada cicak dan juga ikan. Yuk. Ya, ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak ya. Contohnya salah satunya adalah ikan yang dapat kita temui sehari-hari, yaitu ikan mas. Ikan mas itu ya sekali bertelur itu dapat menghasilkan beribu-ribu telur ya. Wah, banyak sekali ya. Bayangkan saja telur ikan, satu ikan itu sebanyak 1000 butir. Wah, banyak sekali ya. Nah, apakah kalian
kalian tahu bagaimana cara menuliskan 1000? Ya, nah hari ini kita akan lihat ya, perhatikan bagaimana cara membaca dan menuliskan bilangan ribuan. Ya, yang pertama 1000, yang ini dibaca 2000, 3000, 4100, 4250. Nah, coba sekarang kita lihat dalam buku paket kalian Ayo Berlatih, coba diisi ya titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar ya. Ada 1000, 2000, 3000, kemudian ya 4000 dan 5000 ya. Dan seterusnya nanti kalian boleh mengerjakannya di dalam buku paket kalian ya. Ya, selanjutnya nanti ya kalian boleh bersama-sama dengan orang tua ya mengenal ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup. Nanti boleh dituliskan dalam buku tulis kalian ya. Ya. Nah, hari ini ya kita sudah belajar tentang apa saja? Anak-anak, yang pertama tadi kita sudah bernyanyi dengan pola irama sederhana ya, yaitu cicak di dinding. Kemudian ya, kita sudah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas, kemudian bergerak, peka terhadap rangsang, dan kemudian ya memerlukan makanan dan juga minuman. Ya, pastinya ya. Kemudian kita juga tadi sudah belajar bagaimana membilang dan menyebutkan dan juga menuliskan secara urut dan loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Ya. Nah, dalam pelajaran selanjutnya ya, untuk di kemudian hari nanti, besok kita akan belajar ya bagaimana arti gambar dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila di dalam PPKN. Kemudian kita akan mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan dan pertumbuhan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga kita akan ya praktek ya kombinasi gerak dasar lokomotor sederhana dalam pelajaran PJOK. Wow, semangat dan sehat semuanya ya. Ya, sampai bertemu minggu depan. Ingat bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Oke? Thank you for today. Thank you for your attention. Ya, thank you for learning together with Miss Elsa. Oke, have a nice day and see you next week. Bye bye.